Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya alhamdulillah. Maaf ya tadi itu ada itu apa perjanjian kerjasama antara LPPM UIN dengan Kelurahan Purwomartani karena mau ada seleksi pamong itu di UIN. Jadi lembaga yang ditunjuk untuk menyeleksi calon pamong itu di UIN. Jadi mohon maaf mau meninggalkan nggak enak karena cuma kami yang menyeleksi orang seperti itu. Nah, ini Bu Asri sebelum menjelaskan ya, kita kan hari ini Bu Asri mau ngecek-ngecek mengenai apakah ada kesulitan tidak gitu ketika menginstal PPS, siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum, itu apakah ada kendala gitu? Sudah berhasil semua untuk apa namanya install SPSS-nya? Saya ada kendala. Bu, belum install. Ya, gimana? Kendala, Bu. Laptopnya rendah, Bu. RAM-nya, Bu. Bisa bagi Farudin. Itu mah nggak berat loh Farudin, ya nggak berat. Oh. Kamu kemarin nginstalnya yang seri berapa? Belum nggak tahu saya, Bu. Saya nengok di YouTube aja, Bu. Oh, kamu lihat di YouTube. Sebenarnya, kalau yang udah berhasil, siapa yang udah berhasil? Tenang, tak blurkan saya. Oke. Kalau yang udah berhasil, sudah ada yang berhasil? Udah ya, guys ya? Sudah, Ibu. Oh ya, Sudah, ya, Bu. udah, Kapuca udah, udah. Iya, sebentar ya, saya tanggal berusaha Mbak Wit, menyampaikan sesuatu dulu sebentar. Ya, Bu.
Nah, alhamdulillah kalau yang sudah berhasil. Nah, ini Bu Astri hari ini akan apa ya menyampaikan beberapa step. Nanti Bu Astri akan share. Jadi selain buku yang kemarin Bu Astri share ke teman-teman itu, Bu Astri juga sudah membuat YouTube yang mungkin hari ini akan tetap Bu Astri sampaikan gitu ya sedikit materi mengenai fitur-fitur SPSS itu seperti apa, terus kemudian kegunaannya bagaimana, dan juga akan menunjukkan apa namanya step-stepnya. Nah, kalau teman-teman kemarin kan sudah ya yang membuat kuesioner gitu ya, kemarin sudah membuat kuesioner. Tutup pintunya dulu. Halo. Nah, kan kemarin teman-teman sudah membuat kuesioner, Bu Asti sudah cek. Nah, yang nilainya A minus dan A per B itu ya. A per B itu berarti kuesionernya belum, itemnya ada yang belum lengkap. Nah, sedangkan yang A dan A per B itu sudah A dan A minus itu sudah bisalah digunakan untuk mencari data di lapangan. Jadi urutannya nanti teman-teman hari ini Bu Asti bukan bermaksud memberikan beban gitu ya, beban untuk tiba-tiba ini udah pertemuan pertama sudah ngasih tugas, tapi memang ini tugas yang akan Bu Asti berikan ini sebagai modal untuk teman-teman bisa memahami lebih baik lagi mengenai SPSS aplikasinya gitu ya. Jadi ini Bu Astri akan buka nanti teman-teman sekelompok membuat Google Form, karena kalau kemarin tak lihat dari apa namanya dari ini proposal kalian, kebanyakan yang menjadi responden kalian itu nanti adalah teman-teman sekelas, ya kan? Nah, ini sebelum masuk ke sini, Bos mau tanya, bisa kan ya membuat Google Form? Bisa, guys? Bisa, kok bisa. Coba bisa, Bu. Ya, kalau generasi sekarang itu baik Google Form itu kecil gitu ya, karena memang teman-teman ini generasi yang melek teknologi. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, nanti setelah teman-teman bikin Google Form hari ini ya, mungkin 2 hari lagi bisa di-store ke Bu Astri, biar Bu Astri cek, Bu ini Google Form dari kelompok saya. Nah, nanti kalau sudah oke, silakan di-share ke respondennya. Nanti kan Bu Astri akan berikan contoh kalimat pendahuluan gitu ya untuk men-share link survei seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mencontoh dari Bu Astri, tetapi tugas kalian yang penting membuat linknya dulu. Jadi kuesioner itu dibuat di Google Form. Setelah itu nanti disebar ke responden. Nah, setelah disebar maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Sebentar, Bu Astri buka dulu share screen. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Sebentar, cek dulu Tridharma penelitian. Nah, kelihatan ya ini ya. Nah, nanti dari yang kalian survei gitu, yang ada yang kalian share ke apa link itu kepada responden, maka hasil yang akan kalian dapatkan adalah seperti ini. Nah, datanya dalam bentuk apa? Masih kata-kata. Nah, data-data ini nanti yang apa namanya menjadi ini ada data yang akan diolah ke SPSS gitu ya. Diolah di SPSS. Ini Bu Aziz jelaskan cepat, tapi nanti pada prakteknya kita akan belajar pelan-pelan setelah teman-teman mempunyai datanya. Nah, Bu Astri pandu pelan-pelan. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya biar nggak lag ya, nggak ada miss mengenai informasinya. Setelah menyebar kuesioner, semua sudah terkumpul, respondennya sudah 100 responden, misal seperti itu ya. Itu maka teman-teman akan download hasil surveinya di Google Form. Nah, setelah di-download ini, maka hasil yang akan kalian dapatkan adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini ada contoh dari Bu Astri. Nah, setelah mendapatkan hasil seperti ini, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah mengkode data atau mengcoding data. Karena data dalam bentuk kata-kata ini tidak bisa dibaca oleh SPSS. Nah, SPSS itu bisa membaca data itu hanya dalam bentuk angka. Nah, contohnya seperti ini ya guys. Nah, ini Bu Astri akan membuka kuesioner dulu supaya teman-teman nanti bisa melihat di kuesioner. Nah, sebentar kuesioner.
Nah, ini untuk kuesionernya. Nah, misalnya Bu Astri ya. Bu Astri ini meneliti ada 7 variabel. Gitu, ada human factor, kemudian ada organization factor, kemudian juga ada perceived usefulness dan sebagainya. Nah, dari setiap item pertanyaan ini teman-teman sudah khatam ya masalah ini ya. Ini ada jawaban, ada 5 jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, tentunya dalam saya sudah pernah menjelaskan mengenai pertanyaan favorable dan unfavorable yang pernah teman-teman dapatkan di semester lalu, bahwa favorable itu ada pernyataan positif, sedangkan unfavorable itu adalah pernyataan negatif. Nah, ini ya teman-teman bisa melihat di sini. Ini scoringnya kalau untuk pertanyaan favorable atau positif, maka ketika responden itu menjawab sangat setuju, maka skornya adalah 5 atau yang paling banyak, jadi skornya 5. Kemudian setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, kemudian kalau unfavorable itu berarti kebalikannya, gitu ya. Kebalikannya ada sangat setuju itu 1, setuju 2, netral 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju itu 5. Nah, ini yang kemudian ini menjadi bekal atau menjadi kode-kode yang harus selalu kita ingat untuk kita masukkan ke dalam ini Excel tadi. Nah, setelah kita jadi bukanya namanya. Nah, ini contohnya seperti ini, misal dari sini kita kelihatannya di sini misalnya setuju. Oh, ini ternyata pertanyaan favorable semua. Berarti kalau setuju ini namanya adalah mengkode dapat. Netral, netral 3. Netral 3, baik favorable atau unfavorable. Kemudian, ternyata pertanyaan nomor 4 ini adalah pertanyaan unfavorable. Maka dia skornya adalah 2 karena sangat setuju kan yang 1. Nah, ini favorable. Kalau favorable berarti kan dia positif, maka skornya 4 dan seterusnya. Nah, maka setelah dikode, maka data yang teman-teman peroleh menjadi seperti ini. Setelah dilakukan coding ya. Pasti bukakan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah data yang teman-teman sudah lakukan coding, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini Bu Astri sudah melakukan coding. Nah, biar mempermudah, maka pertanyaan di setiap variabel itu Bu Astri beri warna yang berbeda. Misalnya untuk variabel SDM, Bu Astri beri warna biru muda. Kemudian untuk kelembagaan, Bu Astri beri warna hijau. Kemudian untuk kegunaan teknologi, Bu Astri beri warna orange gitu ya. Kemudian untuk yang kemudahan penggunaan, Bu Astri kasih kuning dan seterusnya, itu untuk memudahkan saja. Kemudian di sini Bu Astri kasih tulisan di atas kolom itu bahwa ini adalah P1, P2 sampai P8 ini adalah pertanyaan untuk SDM. Kemudian di kelembagaan ini ada P9 sampai P16 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari coding data. Ini untuk memudahkan kita mengolah data di SPSS gitu ya. Jadi teman-teman tuh akan memperoleh data seperti ini. Nah, ini kalau data sudah dalam bentuk angka, maka data ini bisa diolah oleh SPSS. Nah, seperti ini teman-teman, sebelum Bu Astri lanjutkan kepada membuka fitur SPSS gitu ya. Nanti tenang aja, Bu Astri akan men-share itu ya YouTube-nya, jadi bisa diulang-ulang. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Atau lanjut? Lanjut dulu, Bu. Oh ya, oke, lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini kemudian ini ya Bu Astri akan memperlihatkan SPSS ya. Ini sebenarnya kalau kita luring enak karena Bu Astri bisa langsung ngecek di laptop kalian. Cuman karena kondisi pandemi yang
malah semakin meningkat ini ya apa namanya menjadi kita untuk introspeksi ya supaya tidak luring dulu keputusan dari apa dari kampus meskipun wisuda hari ini luring karena kemarin diputuskan untuk ditunda itu banyak yang protes gitu ya. Jadi teman-teman hari ini wisudanya tetap luring tapi PTM luringnya ditunda gitu ya. Nanti menunggu keputusan selanjutnya kalau kita bisa luring alhamdulillah. Nah, ini oke ya. Ini sebentar. Oh iya, sebentar Bu Rektor kok WA ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini eh, kita lihat di sini ya. Mana? Oke, nah ini banyak yang terlempar ya. Ini teman-teman di sini kalau sudah bisa menginstal SPSS maka di sini akan ada logo ini ya, logo kayak Sigma, Alpha dan juga tanda bagi. Nah ini klik 2 kali. Nah, oke, kita klik 2 kali. Tunggu dulu. Kelihatan ya guys ya, ini karena basis share desktop. Nah ini maka akan muncul. Nah ini adalah fitur dari SPSS. Oke. Oke ini. Nah teman-teman di SPSS ini ada beberapa apa namanya fitur gitu ya. Di sini ada dua kayak filenya ya, dua filenya. Di sini ada ini kelihatan nggak ya ini bawah ini yang pink ini kelihatan guys? Kelihatan dulu. Oke, akhir alin kelihatan ya. Ini data view, kemudian ada data view dan juga ada variable view. Nah, data view inilah yang nanti menampilkan data-data yang kita copy dari Excel, dari coding data tadi. Nah, kalau variable view ini adalah kita gunakan gambar yang akan kita olah di SPSS gitu ya, di SPSS. Nah, ini kemudian dari sini, ya Allah mohon maaf ya, ini mah Bu Rektor ini nanya-nanya, minta saya ini bantu untuk olah data, cuman kan ini saya lagi ajar, bilang tak kasih ke teman saya. Nah, ini ya, ini ada data view dan variable view, oke? Nah, fitur-fiturnya yang di data view itu ada ini name, ini untuk pemberian nama. Variabelnya namanya apa? Tetapi di kolom name ini teman-teman, di kolom name ini hanya boleh menuliskan satu kata dan tidak boleh ada spasi, tidak boleh dua kata, tapi hanya satu kata dan tanpa spasi. Nah, kemudian di sini ada tipe. Nah, tipenya apa? Kita tulis numerik semua di sini. Kemudian ini adalah untuk width ya, apa namanya? Kolomnya gitu ya. Nah, ini kemudian desimal. Apakah perlu ada desimal untuk angka-angkanya? Kalau biasanya Bu Astri memilih untuk tidak ada desimalnya. Nah, ini untuk label. Label misal di sini kita nulisnya dengan satu kata kan kadang
tidak bisa menggambarkan ini sebenarnya nama variabelnya apa. Nah, maka nama variabel yang lengkap itu kita tulis di sini. Misalnya di sini sudah JK, di sini ada jenis kelamin. Nah, value ini adalah untuk memberikan nilai tadi yang Bu Astri sebutkan tadi pada kuesioner tadi itu kan ada 1, 2, 3 itu apa labelnya, nanti kita praktekkan di sini. Ini masih memberikan pengenalan dulu ya. Nah, kemudian di sini missing bisa non, kolomnya ada berapa kolom untuk apa namanya untuk tabelnya gitu ya, alignment, measure-nya pakai apa, role-nya seperti apa, nanti kita pilih di situ. Nah, kemudian di sini ada ini apa toolbar-nya ya, toolbar-nya banyak sekali teman-teman. Ini sama dengan aplikasi yang lainnya. Bedanya hanya pada sini. Analyze ini. Nah, analyze ini adalah ibaratnya ada toolbar yang menjadi kunci kita untuk melakukan olah data. Ini ada di analyze. Nah, edit ya kalau file sama untuk membuka data, mengimport data, menyimpan data, kemudian juga untuk apa namanya itu memberikan nama data dan sebagainya itu adalah di file. Itu berarti kan sama dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian untuk edit edit ini sama juga dengan aplikasi lainnya, ada paste, ada copy gitu ya, terus ada yang untuk edit dulu. Nah, ini kemudian ada insert variabel dan sebagainya, ini ada di edit. Nah, view juga sama dengan aplikasi yang lainnya. View ini adalah untuk mengatur tampilan dari toolbars yang teman-teman butuhkan di aplikasi SPSS ini. Nah, itu ya, terus data. Nah, ini data ini juga untuk mengatur data kita. Misalnya bisa untuk melakukan define variable properties-nya seperti apa. Kemudian untuk validasi, sort case, dan sebagainya itu kita bisa mengatur di data. Tetapi ini sebenarnya kalau saya pribadi jarang menggunakan ini. Kemudian ini transform, ini juga ini untuk recorde, kemudian recorde itu different variable dan sebagainya. Ini yang nanti kita gunakan. Tetapi yang paling kita gunakan adalah yang di sini. Analyze. Mulai dari menganalisa secara deskriptif, compare means, general linear model, generalized linear model, dan sebagainya itu kita menggunakan apa namanya analyze ini gitu ya. Nah, ini. Kemudian graph itu adalah untuk menggambar. Nah, menggambar chart gitu ya. Ini bisa kita langsung menggunakan ini. Nah, ini yang ini sama ya. Ini kalau ini mungkin kita memerlukan aplikasi lainnya, kita bisa di utilities ini dan sebagainya. Ini sama ya, Windows Help ini sama dengan aplikasi yang lainnya. Nah, ini ya, ini adalah contoh untuk apa namanya? Mungkin teman-teman masih bingung ya, aduh Bu Astri gitu ya, kok cepet banget gitu ya. Ini masih pengenalan, nggak apa-apa, jangan khawatir karena nanti habis ini Bu Astri share ke grup gitu ya. Nanti bisa teman-teman jadi dari HP buka YouTube saya, terus nanti sambil buka laptop mengenai SPSS. Jadi nanti bisa, oh ternyata seperti ini kayak gitu. Dan nanti kalau sudah praktek, udah ngambil data, kemudian sudah melakukan kode data, input data di SPSS, insya Allah semuanya menjadi gampang. Karena kan kalau ini kan mata kuliah praktek ya, kalau nggak praktek memang kayak di awang-awang, tapi kalau nanti sudah praktek, insya Allah akan mudah. Nah, sekarang Bu Astri praktekkan ya, yang ini tadi dari data ini ya, kita pakai data demografi dulu aja, nanti biar nggak terlalu rumit. Kalau ini nanti kan biar praktek pakai apa namanya, pakai data kalian sendiri dengan bimbingan Bu Astri. Nah, di sini ada data yang bisa kita masukkan, yaitu jenis kelamin dan juga status pekerjaan. Yang paling mudah. Nah, oke. Karena ini kemarin apa namanya penelitian di mahasiswa, dosen dan juga tendik, maka kita lihat dulu jenis kelamin dan juga status pekerjaan. Oke, kita buka SPSS, kemudian kita beri nama variabelnya dulu ya. Memberi nama variabel, kita kasih nama jenis kelamin, kepanjangan ya, kalau jenis kelamin maka kita kasih label apa nama name JK. Nah, JK. JK. Ingat ya, tidak perlu pakai spasi. Kalau pakai spasi coba ya, pakai spasi maka dia di enter, dia tidak mau. Variable name contains an illegal character. Masih kayak gini ya. Di oke aja, kemudian diulangi lagi. Gitu ya. Langsung JK tanpa spasi, kemudian ini tipenya kita klik di sini. Tipenya apa? Oh, tipenya adalah numerik gitu ya. Kemudian kita oke, numerik.
Nah, kemudian ini untuk ketebalannya dari kolomnya adalah 8 gitu aja, rata-rata 8. Untuk desimal kita tidak perlu ada angka di belakang koma, maka dikasih 0. Nah, di label ini kita kasih labelnya ada jenis kelamin. Nah, kalau di sini boleh mau berapa kata pun boleh jenis kelamin, dan ini boleh dengan spasi jenis kelamin. Nah, value-nya apa? Oh, di kuesioner itu Bu Astri menyebutkan ada 3 jenis kelaminnya. Yang pertama, 1 untuk laki gitu ya. Terus nih value ditulis 1, label ditulis labelnya apa, laki-laki, kemudian di add. Nah, kemudian 2 ini ada perempuan terus add. 3 itu ada tidak menjawab. Nah, tidak mau menyebutkan jenis kelamin, ding. Menyebutkan. Terus kemudian di add. Nah, setelah itu langsung oke. Nah, missingnya tulis non gitu ya, no missing. Kemudian kolomnya 8, ini apa namanya, alignment itu rata kanan. Kemudian ini karena apa itu namanya, jenis kelamin itu adalah, bahasa kok jadi ngantuk nih, apalagi kalian yang dengarkan bahasa ya, mohon maaf ya. Nah, ini kalau untuk ini jenis kelamin itu adalah kita menggunakan skala nominal gitu ya, karena dia bersifat tetap gitu ya, jadi maka dia menggunakan nominal. Nah, tidak bertingkat ya, maksudnya setara antara laki-laki dengan perempuan. Role-nya adalah input. Nah, ini adalah sudah kita beri nama variabelnya adalah CK yang akan kita olah. Maka kita cek di data view sudah berubah belum? Kita cek, klik data view. Nah, sudah berubah. Di sini ada apa namanya, jenis kelamin. Seperti itu teman-teman, ini ada ya di sini ya. Nah, kemudian sekarang kita kasih nama satu lagi deh ya, biar nanti ada bandingannya. Satu lagi adalah status pekerjaan. Kita singkat SP gitu ya, SP. Di sini sama numerik. Untuk width-nya 8, desimalnya itu 0 gitu ya. Ini labelnya adalah status pekerjaan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di value 1 kemarin berarti adalah mahasiswa. Add. 2 itu adalah dosen. Add. 3 itu adalah apa namanya, mahasiswa, dosen. 3 tenaga kependidikan. Nah, oke. Ini kemudian oke. Ini sama ya, untuk pekerjaan juga di sini nominal gitu ya. Meskipun ada misalnya nanti kalau tergantung ya. Misal kalau kita pakai karyawan, kepimpinan, manajer, nah itu kita pilih ordinal karena bertingkat. Nah, ini teman-teman, seperti ini kita cek di data view. Oh, sudah berganti menjadi jenis kelamin dan SP. Nah, bagaimana cara memindah data dari Excel ke SPSS? Nah, caranya begini. Kita buka lagi Excel gitu ya. Nah, ini Excel. Kemudian kita biasa blok aja gitu ya. Blok aja yang akan kita pindah. Ini jenis kelamin. Ini kita pindah ya. Ini ke komen C. Nah, itu kemudian kita pindah di SPSS sini. Oke, dulu ya, malah keliru ngeklik yang nah, kita klik di sini langsung komen P atau nggak mau ya. Nah, sudah. Nah, ini adalah atau di paste di sini. Datanya sudah akan pindah ke sini ya teman-teman, di sini ini. Sudah oke. Kemudian yang kedua, kalau apa namanya ini, status pekerjaan ini di sini. Oke, di sini kita copy lagi ya dari Excel. Ini komen C. Ini kemudian kita pindah ke SPSS. Ini yang kedua, ini komen V. Nah, oke. Datanya sudah pindah semua. Nah, sebelum
melakukan olah data, maka kita cleaning data dulu ya. Namanya cleaning data itu kita ngecek-ngecek ada yang keliru enggak ini datanya seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, misalnya sudah ya ini sudah oke. Nah, kemudian setelah datanya kita sudah di-input di sini gitu ya. Nah, itu kemudian kita lakukan analisis ini biar Bu Asti menunjukkan ini loh fungsi SPSS itu ada kayak begini. Nah, nanti kalau kalau apa detailnya fungsi mengolah data ini buat apa, bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Itu nanti detail di setiap pertemuan kita ada. Nah, ini kayak pengenalan SPSS aja. Nah, ini analyze. Kemudian misalnya kita mau ngecek di analisis frekuensinya. Nah, maka klik deskriptif statistik kemudian klik frekuensi. Nah, seperti ini. Kemudian dia muncul di sini. Oh, sudah muncul ada jenis kelamin sama status pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang akan kita pindah ke variabel yang sebelah kanan. Maka kita blok aja gitu ya, blok. Kemudian kita pindah. Nah, oke. Kemudian kita klik statistik. Apa yang mau dilihat? Oh, saya mau melihat ini ya, nilai tengahnya gitu ya, sama nilai rata-ratanya. Saya juga mau melihat melihat kuartilnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian saya juga akan melihat standar deviasinya misalnya seperti ini. Nah, tinggal ini sesuai dengan kebutuhan dari apa namanya dari kita. Nah, kemudian ini ada continue, oke. Kemudian chart itu ada bar chart atau pie chart. Nah, ini pie chart misal kita pilih pie chart, kita pakai percentage. Ini ada continue. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka di output, nah ini teman-teman, SPSS juga ada file penyimpanannya antara data dengan output hasil olah data itu ada perbedaan gitu ya. Nah, ini ada file gitu ya di sini apa namanya? Ini ada file. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oh, ini statistik yang diolah ada dua nih, ada jenis kelamin dan status pekerjaan. Minnya ada 1,7 dan 1,3. Mediannya 2 dan 1. Standar deviasinya adalah 0,5. Nah, ini ya. Kemudian ini status pekerjaan. Nah, ini maka sudah ada di sini. Seperti ini teman-teman. Sebentar ya, ini ada telepon dari Kak Sarah. Oh, Bu Sarah dosen psikologi. Bu Astri, off sebentar ya, guys. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya, sebentar, guys.
Ya. I. Apa Faiz nama? Lali. Oke, yaudah yang dikerjakan ini aja dulu. IPS sama PKN dulu ya. Matematika SPDP tunggu dulu ya. Oke. Itu kayaknya belum diupload sama Bu Guru. Oke, makasih ya. Halo, guys. Jadi ini ya, setelah muncul output ini, maka menyimpan filenya itu ya sama dengan kayak menyimpan file-file aplikasi lainnya, tetapi memang harus 2 kali nyimpennya. Misalnya ini ya, file yang ini outputnya, maka save as gitu ya. Nah ini ada output, misalnya output tentang jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah ini terus kemudian di save. Nah, oke. Kemudian teman-teman, kalau dari output ini kemudian kita mengolah data lagi, tentunya kita akan kembali ke halaman data. Maka kita pencet yang tanda ini ya guys ya. Ini. Nah, oke ini jadi kita akan kembali ke data tadi. Kemudian kita save data ini, save as. Datanya ini adalah ini data input data misalnya ya. Input data research. Misalnya seperti itu, kemudian kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Insya Allah mudah ya. Nanti kalau udah praktek, semoga minggu depan atau minggu depannya lagi kita bisa luring. Kalau nggak luring pun insya Allah teman-teman bisa mengikuti karena YouTube yang nanti Bu Asti share itu sudah sangat bisa diikuti ya. Terbukti angkatan 2019 dan 2018, kan mereka di awal pandemi alhamdulillah bisa melakukan olah data dengan SPSS. Seperti itu teman-teman. Apa ada pertanyaan dulu sebelum Bu Asti lanjutkan? Bingung nggak? Masih bingung ya? Oke, jadi gini aja. Hari ini kan kita pengenalan SPSS. Jadi materi untuk yang statistik secara konsep itu besok ya, statistika, fungsi statistika dan sebagainya itu minggu depan saja. Karena kan kenapa Bu Esti berikan pengenalan SPSS itu sekarang karena supaya teman-teman nyambung gitu ya setelah install gitu terus ini isinya apa sih kayak gitu. Nah, ini biar nyambung dengan apa yang teman-teman lakukan dan bagaimana sih ini setelah kemarin bikin proposal sampai kuesioner tuh apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya yaitu mencari data di lapangan. Nah, mencari data di lapangan itu dengan cara apa? Nah, dengan tadi yang sudah Bu Asti sebutkan. Nah, jadi perkuliahan kita hari ini membahas ini saja dulu. Sama ada PR ya, mohon maaf. Teman-teman 2 minggu ya, maksimal 2 minggu ini sampai minggu depan itu sudah harus ada data gitu ya. Gitu ya, jadi ada data ini. Gitu ya teman-teman ya. Habis ini Bu Astri share mengenai apa yang dilakukan sama Bu Astri share YouTube ya, YouTube tutorial SPSS gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tanya nanti mungkin bisa kalau sudah buka SPSS mungkin akan banyak pertanyaan. Nah, nanti kita lanjutkan di grup WA saja. Untuk absen nanti ya Bu Astri diatur dulu ya untuk absennya ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya perkuliahan dari Bu Astri. Sebentar lagi Bu Astri share mengenai materi. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp gitu. Oke teman-teman? Tanya sebentar, Bu. Setuju? Halo? Halo, Bu. Bu, mau bertanya, Bu Astri. Begitu. Halo, Bu. Aida? Dengar ya, suaraku nggak ya? Dengar, Bu. Dengar. Mau tanya, Bu. Halo, Bu. Halo guys? Kok nggak ada ya? Apa Bu Astri?
Halo Bu. Oh ya, suaranya tadi yang penjelasan terakhir tadi bisa didengar nggak ya? Bisa Bu, bisa. Bisa, Oh, Bu. ya, kok pada diem aja, nggak nyaut. Makanya tak pikir Bu Asri, Tak kira nge-lag ya Bu. iya aku juga Iya, tak kira nge-lag. Makanya loh ini kok nggak ada yang ini ya, nggak nyaut. Makanya saya pikir nge-lag. Oke, jadi ya pembelajaran hari ini apa namanya ini dulu yang belum berhasil install diselesaikan install sama PR-nya 2 minggu ini mengumpulkan data di lapangan ya guys ya. Bisa ya insya Allah ya. Nanti setelah bikin apa kuesioner apa bikin itu namanya Google Form itu di-share dulu di grup ya biar Bu Astri bisa ngecek dulu sebelum teman-teman share ke responden. Gitu ya teman-teman. Mungkin perkuliahan dari Bu Astri cukup sekian. Setelah ini Bu Astri share apa yang harus teman-teman lakukan dan juga materi tutorial yang bisa teman-teman ulangi di rumah. Jadi harapannya nanti teman-teman juga mengulangi video YouTube-nya. Nah, kalau sudah ngulangi nanti silahkan tinggalkan pesan di YouTube-nya Bu Astri ya biar Bu Astri bisa mantau siapa yang sudah menonton, siapa yang belum gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, makasih ya guys. Mohon maaf. Ini sebentar lagi saya kirim di WA ya. Ini ada sudah Bu Astri siapkan kok. Baik, Bu. Ini mohon maaf ya, belum sudah ada tugas ya. Jadi memang harus ini ya praktek ya soalnya. Oke, sudah Bu Astri kirim ya YouTube sama ini apa namanya beberapa yang harus dilakukan teman-teman. Ya, oke. Terima Bu, kasih. izin bertanya Assalamualaikum sebentar. warahmatullahi wabarakatuh.